年叶帅的嫡系部下，哪怕是9阶。小子，我劝你知难而退。一会儿就让他丢脸丢到家。以为自己是当年的叶帅吗？这小子真是不知天高。我深恨，却是叶帅在位归来，并休战数十年。皓月，回阳之畔，这就是神之力吗？ Hello guys, balik lagi sama Gowring. Gimana kabar kalian? Baik-baik aja ya kan? Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan rekap alur cerita Donghua Throne of Steel alias Perjalanan Putra Cahaya Long Hao Chen. Buat teman-teman yang baru gabung, Mimin saranin nonton dulu pembahasan bagian sebelumnya supaya kalian gak gagal paham. Linknya ada di kolom deskripsi ya guys ya. Oke lah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Kembalinya Hao Chen membawa atribut es jelas menimbulkan pertanyaan besar bagi botak Saitama. Apakah benda tersebut merupakan hadiah atas ujiannya? Belum sempat melanjutkan ucapan ini, penjaga ke-11 bersama penjaga ke-12 terlihat muncul di ruangan, di mana tujuan mereka mendatangi Hao Chen hanya untuk mengambil kembali bunga es yang saat ini berada di tangan tuannya. Hao Chen menjelaskan, hadiah ini memanglah dia dapatkan dari ujian, dan kedua penjaga sudah mengakuinya sebagai tuan. Selama Hao Chen membutuhkannya, maka dia bisa memanggil mereka kapan saja. Di saat Simasian bersama pesulap ijo benar-benar terkejut mendengarkan perkataan Hao Chen, suara Yilai Kesi tiba-tiba terdengar, di mana dia mengucapkan selamat atas pencapaian Long Hao Chen. Selain berhasil melewati semua level di lantai pertama, Hao Chen juga berhasil mengalahkan dua pengawal terkuatnya yang dikatakan sudah melebihi level 9. Namun, dikarenakan saat ini kekuatan Hao Chen masihlah sangat lemah, maka kekuatan kedua penjaga tersebut hanya akan setara dengan levelnya. Selama Hao Chen bisa terus meningkatkan kekuatannya, maka kekuatan dua pengawal es dan api tersebut juga akan ikut meningkat. Dengan alasan tersebut, Yilai Kesi menyarankan Hao Chen untuk segera memasuki ujian lantai kedua. Pasalnya penjaga suci telah menunggu kehadirannya. Meski perkataan tersebut sempat menarik perhatian Simasian dan langsung meminta sang kapten untuk melanjutkan ujian, akan tetapi Hao Chen menegaskan jika rintangan ini tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Semakin tinggi lantainya akan sulit juga mengalahkan penjaga suci, sehingga dia tidaklah ingin mengambil resiko ini terlebih dahulu dan menanyakan kepada Sayer bagaimana perkembangan timnya. Seng Sayer mengatakan, seluruh anggota kini telah mencapai 6.000 kekuatan spiritual. Belum sempat mengapresiasi pencapaian rekan-rekannya ini, Hao Chen tiba-tiba mendapatkan panggilan dari Hao Yu, sehingga dia bergegas membawa seluruh anggotanya menuju lokasi tersebut. Baru saja tiba di dunia Hao Yu, Seng Sayer bersama 5 rekannya tiba-tiba dikejutkan dengan monster iblis di area ini. Bahkan langsung menargetkan mereka menjadi mangsa, sehingga mengharuskan mereka untuk bersiap-siap dalam posisi baku hantam. Di sisi lain, Hao Chen yang terpisah dari rombongan dan sempat kebingungan kemana Seng Sayer bersama rekan-rekannya. Dia lantas dikejutkan dengan kemunculan Hao Yu yang berada di tempat ini. Meski pada awalnya dia berniat untuk memberikan makanan kesukaan Hao Yu, namun nyatanya kejadian barusan seketika menyadarkan Hao Chen bahwa tempat ini adalah dunia ingatan milik Hao Yu. Belum sempat berpikir lebih jauh, dia mendengar ada sebuah keributan berada tidak jauh dari lokasinya. Walaupun Putra Cahaya sempat terkejut, akan tetapi karena saat ini dia tidaklah memiliki pilihan lain, serta rantai penghubung juga tidak bisa mendeteksi keberadaan rekan-rekannya,
Hao Chen memutuskan untuk mengikuti jiwa Hao Yu terlebih dahulu, yang kemungkinan besar dirinya bisa menemukan sesuatu. Tidak berselang lama, sesampainya dalam ingatan masa lalu Hao Yu, Hao Chen tanpa sengaja menyaksikan adegan mengenaskan jika para iblis tengkorak mengincar tunggangannya, sehingga dia beranggapan, apakah luka yang diterima Hao Yu pada saat itu memanglah ulah dari iblis tengkorak? Nah, ternyata di momen ini, akhirnya terungkap asal-usul Hao Yu sebenarnya ya guys ya. Di mana kelompok mayat hidup terlihat secara brutal menyiksa Hao Yu dan membakar tubuhnya hidup-hidup. Hal ini mereka lakukan untuk menghilangkan rasa kebencian di hati mereka. Pasalnya, Austin Griffin merupakan hewan paling menakutkan. Bahkan ingatan yang diperlihatkan Hao Yu ini seketika membawa Hao Chen ke sebuah tempat rahasia. Di tengah-tengah keterkejutan Hao Chen, patung penjaga di tempat ini lantas berpesan kepadanya jika dia haruslah mencari kebenaran terlebih dahulu. Bahkan secara paksa memperlihatkan beberapa adegan di mana Hao Yu alias Austin Griffin telah membuat kegaduhan di masa lalu. Belum sempat Hao Chen memikirkannya, dia tiba-tiba sudah berada di dekat posisi Hao Yu yang sedang melakukan evolusi. Pada awalnya, Hao Chen terlihat heran, bagaimana mungkin Seng Saer bisa sampai di lokasi ini. Saer menjelaskan, saat dirinya tiba di dunia Hao Yu dan kehilangan jejak pujaan hatinya, dia tanpa sengaja mengikuti kelompok mayat hidup di kaki gunung. Dan setelah mengikutinya, dia menemukan Hao Chen bersama Hao Yu di tempat ini. Sedangkan situasi di luar, semua anggota kini sedang berusaha keras menghadapi pasukan mayat hidup yang mendekati area goa. Mendengarkan hal itu, Hao Chen bergegas menyusul rekan-rekannya. Sementara di sisi lain, botak Saitama dan Wang Yuan terlihat lagi asyik melakukan pertarungan melawan ribuan mayat hidup yang terus-menerus berdatangan dari segala arah. Dikarenakan saat ini Hao Yu sedang memulai proses tahap evolusi, Hao Chen bertujuan untuk sesegera mungkin mengakhiri pertarungan tersebut dengan cara memerintahkan pengawal ke-11 dan ke-12 untuk turun tangan membantai kelompok mayat hidup. Tanpa basa-basi dan banyak cengcong, mereka berdua lantas memulai aksinya. 6阶的也有活动，什么情况？全被秒杀了！这家伙也太猛了吧！ Tidak ingin kalah dari pengawal atribut api, pengawal atribut es terlihat menunjukkan bentuk sejati domain salju miliknya. 团长，主人可还满意？ Alhasil, meski kedua pengawal berhasil menjalankan tugasnya dengan sangat baik, namun siapa sangka tindakan barusan justru memancing Raja Yundit menunjukkan diri dan langsung memerintahkan seluruh anggotanya untuk membunuh Austin Griffin. Mengetahui jika kekuatan Raja Andit telah berada di puncak tingkat 7, Hao Chen lantas meminta rekan-rekannya untuk selalu waspada dan berjuang bersama melawan sang raja. Oleh sebab itu, Sima Xian, Yuan, dan Han Yu ditugaskan untuk menjaga pintu masuk, sedangkan sisanya diperintahkan untuk mengikuti dirinya melawan Raja Andit. Sebelum memulai perang besar, Ying terlihat telah menggunakan 3 gerbang kehidupan miliknya, sementara pesulap hijau alias Lin Xin mengeluarkan kemampuan ponik api hati untuk membombardir pertahanan musuh. Meski aksi tersebut berjalan sesuai rencana, akan tetapi Raja Andit justru tidaklah gentar sedikit pun. Melihat situasi mulai tidak kondusif serta amukan Raja Kematian sangatlah kuat, Hao Chen dengan cepat memerintahkan Han Yu untuk melindungi seluruh anggota. Mendengarkan perintah tersebut, Han Yu tanpa basa-basi langsung mencoba kekuatan dari tungku spiritual yang baru saja dia dapatkan, disebut teknik Light Blazing. Walaupun barrier pelindung yang digunakan Han Yu memiliki pertahanan cukup kuat, tapi nyatanya hanya dengan hempasan amukan Raja Kematian, teknik tersebut berhasil dihancurkan.
Merasa tidak ada pilihan lain, Hao Chen tanpa terduga langsung berinisiatif melawan Raja Andit seorang diri. Sementara Sayer yang gak mau nonton doang, terlihat membantu sang kekasih dan melepaskan teknik reinkarnasi 6 pilar dari bentuk pertama. Serangan yang diterima barusan jelas memancing kemarahan Raja Kematian sehingga membuatnya semakin berambisi untuk membunuh Austin Griffin. Bahkan tangan kirinya yang terpocel kini terlihat menyatu kembali. Menyaksikan hal ini, Sayer mengatakan kepada Hao Chen, setelah berhasil menyatu dengan tungku spiritual, dia bisa melakukan teknik reinkarnasi sekali lagi. Namun sayangnya, sebagai seorang pria sejati dan pemeran utama di series Throne of Steel, jagoan kalian jelas tidak mengizinkan Sayer untuk melakukannya. Oleh sebab itu, Hao Chen meminta sang pujaan hati menyerahkan pertarungan ini kepadanya, di mana dia bertujuan untuk mencoba teknik baru dari warisan Dewi Alam yang disebut penghakiman matahari. 归阳之盼，这就是神之力吗？ Singkat cerita, pasca berhasil mengalahkan Raja Kematian, proses evolusi Hao Yu terlihat berjalan sempurna. Selain berhasil menumbuhkan satu kepala lagi dengan atribut air, Hao Yu juga ternyata memiliki nama samaran baru bernama Siolan. Belum sempat mengadakan pesta atas keberhasilan Hao Yu, proses evolusi tersebut justru menarik perhatian ketiga pemimpin kematian yang pernah Hao Chen temui di episode-episode sebelumnya. Masih inget kan guys? Melihat kemunculan ketiga penguasa utama alam kematian, jelas membuat seluruh tim Hao Chen terkejut bukan main. Bahkan tanpa jeda melihat Austin Griffin alias Hao Yu berhasil menyelesaikan proses evolusi dan menumbuhkan kepala keempatnya, membuat ketiga Raja Iblis tanpa segan-segan langsung melepaskan serangkaian serangan. Selain harus menghadapi serangan pasukan mayat iblis dari Raja Iblis Api tingkat 8, mereka juga mengalami tekanan gravitasi dari nenek lampir yang diketahui sudah berada di level 9, sehingga membuat keadaan benar-benar sangatlah mencekam. Menyadari jika kondisi seperti ini bisa saja membunuh mereka, Hao Chen lantas meminta Hao Yu untuk segera menghancurkan barrier pengekang, sehingga bisa membuat mereka memiliki waktu melepaskan dan melarikan diri dari tempat ini menggunakan portal teleportasi. Di sisi lain, setelah berhasil berteleportasi kembali ke kota suci, Hao Chen langsung meminta seluruh anggotanya untuk beristirahat, dengan alasan dia sangatlah ingin mengobrol berdua dengan Hao Yu. Terlebih lagi setelah mengingat penderitaan yang pernah diderita Hao Yu, membuat Hao Chen benar-benar merasa sangatlah iba. Singkat cerita, menyadari jika ingatan yang sebelumnya dia lihat ternyata merupakan ingatan milik Siolan alias kepala keempat Hao Yu, Hao Chen lantas mencoba untuk mendekatinya dengan memberikan makanan ikan kesukaan mereka. Tapi sayangnya, dikarenakan Siolan ini masihlah memiliki rasa takut, membuat makanannya direbut oleh Xiao Huo si kepala api. Sampai akhirnya, di saat ketiga kepala Hao Yu tertidur pulas, Hao Chen terlihat melakukan pendekatan lebih dalam lagi. Dia juga berjanji akan selalu melindunginya, menjadikannya sebagai anggota keluarganya yang baru bersama seluruh rekan-rekannya. Widih, nambah satu anggota ya guys ya. Keesokan harinya, setelah mendapatkan arahan dari Xiaolei untuk merangsang kebangkitan ilahi kekuatan Sayer, Hao Chen lantas meminta izin kepada Han Xian untuk menaikkan peringkat tim pemburu iblisnya ke level komandan, sehingga bisa membantu Sayer mendapatkan pertarungan yang lebih intens. Sayangnya di momen ini, Han Xian terlihat ragu untuk menerima permintaan Hao Chen. Meski dia sendiri menyadari mereka adalah para pemuda jenius, tapi menaikkan tim ke tingkat komandan pastilah membuat mereka mendapatkan misi berbahaya.
Oleh sebab itu, Han Xian meminta Hao Chen untuk tidak mengambil keputusan secara gegabah. Waduh, ngeraguin kembaran Mimin ceritanya ya guys ya. 但成长需要时间，我承认你们都是少年天才，任务危险性将成倍增加。 Tidak menyerah begitu saja, Hao Chen lantas mencoba untuk meyakinkan Han Xian. Selain timnya sudah sering menghadapi misi sangatlah berbahaya, dirinya sendiri bisa memastikan kekuatan para anggotanya yang memanglah sudah layak untuk menaikkan level ke tingkat komandan. Bahkan Hao Chen sendiri siap melakukan taruhan. Jika salah satu anggotanya tidak lulus penilaian, maka dia siap untuk menurunkan level timnya. 好， Melihat ketegasan Hao Chen sebagai pemimpin membuat Han Xian akhirnya menyetujui permintaannya. Nah, dikarenakan Han Xian telah mengetahui kredibilitas atau kekuatan Hao Chen saat bertempur di alam surga impian, maka dia memutuskan untuk tidaklah melakukan pengujian kepadanya. Sedangkan sisa anggotanya masihlah harus melewati ujian. Selain ujian nantinya akan langsung diwakili oleh para penguji di atas tingkat 7. Han Xian sendiri akan berfokus pada titik kelemahan para anggotanya. Wah, nggak main-main ya guys ya. Singkat cerita, ujian akhirnya dimulai, di mana Wang Yuan langsung diuji oleh salah satu senior dari Kuil Warrior. Meski Yuan terlihat sangatlah berambisi untuk menjatuhkan seniornya, tapi dikarenakan si senior telah mengetahui kelemahan Yuan terletak pada kecepatan, membuat setiap serangan yang dilepaskannya tidaklah membuahkan hasil apapun. Di tempat lain, si Masian juga terlihat kesulitan melawan seorang peris yang juga jago baku hantam. Bahkan setiap serangan yang dia lepaskan mampu diblokir dengan sangat mudah. Di mana sang senior ternyata memiliki sebuah teknik tongkat cahaya pelindung, berfungsi untuk memantulkan segala jenis serangan di bawah levelnya. Sementara itu, dikarenakan Ying Er salah memanggil binatang dari gerbang kehidupan yang muncul malah embe alias kambing, membuatnya berada dalam situasi genting. Pasalnya jika dia tidak bisa menyelesaikan masalah pemanggilan, maka sang senior akan membuatnya gagal dalam ujian. Kejadian yang sama dialami oleh Lin Xin. Di saat dia melepaskan teknik sihir tipe serangan, sang senior justru terlihat bermalas-malasan menggunakan teknik pelindung tanpa melakukan serangan balik. Dia juga mengatakan, jika Lin Xin tidaklah bisa mengalahkannya dalam waktu 1 menit, maka dia akan dianggap gagal. 你破不了我的防，等等力气吧，林欣。 Di sisi lain, Han Yu terlihat mendapatkan ujian langsung dari kakeknya alias Han Xian. Selain ingin melihat kemajuan Han Yu selama ini, Han Xian juga memintanya untuk menunjukkan teknik warisan keluarga yang sudah dia kuasai. Nah, meski pencapaian Han Yu menguasai beberapa teknik dari dalam cincin warisan membuat Han Xian terpukau, tapi dia masihlah memberikan sebuah syarat. Jika Han Yu bisa menguasai teknik tingkat tinggi warisan keluarganya dalam waktu 3 menit, maka dia secara otomatis akan dianggap lulus ujian. Dan jika gagal, maka hal itu pastilah akan membuat seluruh rekannya langsung gagal dalam ujian. Tidak membuang kesempatan tersebut, Han Yu pun langsung memasuki gerbang teknik warisan. Di sisi lain, Sai Er terlihat melakukan ujian di bawah bimbingan kesatria kuil assassin. Apa yang dialami Seng Sai Er ini sangatlah berbeda dengan anggotanya, di mana dia mampu dengan mudah mengimbangi gerakan seniornya. Bahkan sang seniorlah yang terlihat kesulitan untuk melawannya. Ya iyalah, NPC gitu loh, masa beban ya guys ya. Secara bersamaan dengan keberhasilan Seng Sai Er, di tempat lain seluruh anggotanya juga mulai menunjukkan kekuatan tungku spiritual, di mana si Masian menggunakan tungku roh Dewa Guntur untuk meningkatkan kekuatannya, sehingga dia kali ini mampu membombardir pertahanan sang senior dan menghancurkannya. Sedangkan Yuan terlihat menggunakan tungku roh ruang,
membuat kecepatannya meningkat drastis dan mampu berteleportasi. Dengan peningkatan seperti ini, kelemahan Yuan Yuan pada akhirnya mampu ditutupi dan mampu mengimbangi sang senior, serta memastikan kemenangannya dengan menggunakan kekuatan perisai Dewa Raksasa. Tidak kalah dari kedua rekannya, Han Yu sendiri terlihat berhasil menguasai teknik kekangan Aurora dengan batas waktu yang sudah ditentukan, sehingga membuat Han Xian langsung menyatakan kalau cucunya tersebut lulus ujian penilaian. Di tempat lain, menyadari jika waktunya kurang dari 1 menit, Lin Xin juga menggunakan tungku roh hati ponik api untuk melepaskan kekuatan serangan melebihi batasannya. Sementara itu, merasa bahwa kemampuannya dari awal ujian selalu saja diremehkan, Ying-Er lantas menggunakan kekuatan tungku roh hamparan waktu, membuatnya mampu menciptakan 3 gerbang pemanggilan secara bersamaan, sehingga mampu menjatuhkan binatang panggilan milik sang seniornya. Dengan hasil luar biasa Edun ini, selain tim Hao Chen dinyatakan lulus ujian dan naik tingkat ke level komandan, mereka juga dijuluki sebagai tim pemburu iblis tingkat komandan termuda dalam sejarah kuil aliansi. Waduh, kembaran Mimin tambah tenar aja ya kan? Di sisi lain, setelah berhasil melewati latihan di wilayah Gunung Naga, putra mahkota iblis alias Ahbao terlihat kembali ke istananya dan disambut baik oleh seluruh pengikutnya. Di momen ini juga, Ahbao memerintahkan seluruh bawahannya untuk membunuh setiap tim pemburu iblis yang memasuki wilayah iblis. Akan tetapi, jika mereka menemukan Long Hao Chen haruslah melaporkan kepadanya. Pasalnya dia ingin membunuh Hao Chen dengan tangannya sendiri. Long Hao Chen， 我会亲手。 Singkat cerita, setelah naik ke level komandan, Hao Chen langsung mendapatkan misi memasuki wilayah iblis. Bahkan mengetahui tim Hao Chen mendapatkan 16 misi sekaligus, membuat Han Xian terlihat khawatir dan meminta anak buahnya untuk mengawasi setiap pergerakan tim Hao Chen, melaporkan setiap kejadian aneh yang mereka hadapi. Waduh, momen-momen bakalan ada perang besar lagi ya guys ya. Singkat cerita, ketika pasukan keamanan kuil prajurit terlihat sedang ingin merampas uang para penduduk, mereka mendapatkan kabar dari salah satu anggota kalau ada beberapa pendatang yang tidak ingin membayar uang keamanan. Tidak lain orang-orang tersebut adalah kelompok Hao Chen. Meski pada awalnya si Masian terlihat sangatlah kesal dengan tingkah laku anggota aula prajurit, tapi Yuan Yuan segera menenangkannya. Pasalnya mereka haruslah menunggu Hao Chen kembali terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan. Di sisi lain, untuk bisa secepat mungkin menyelesaikan masalah pedang Dewi Cahaya, Hao Chen terlihat bergegas menuju aula prajurit. Dengan begitu dia bisa secepat mungkin kembali berkumpul dengan anggotanya. Sementara itu, para petinggi aula prajurit terlihat sedang mengadakan rapat penting membahas masalah keamanan kota Sinsun. Pasalnya, sejak menghilangnya pedang Dewi Cahaya dari aula, sikap para kesatria di tempat ini menjadi semakin aneh. Bahkan para penduduk kota Sinsun sendiri mulai beranggapan bahwa Dewi Cahaya telah meninggalkan mereka. Oleh sebab itu, satu-satunya cara untuk mengembalikan situasi di kota ini, mereka haruslah secepat mungkin mendapatkan kembali pedang Dewi Cahaya. 对光明剑神的信仰沦落至此了吗？光明剑神已经抛弃我们。 Tidak berselang lama, di tengah-tengah perdebatan ini, beberapa pengawal terlihat membawa Long Hao Chen memasuki ruangan. Meski Tetua Su terlihat murka ada orang asing memasuki ruangan dan mengganggu jalannya rapat. Tapi setelah Hao Chen menunjukkan pedang Dewi Cahaya serta memperkenalkan identitasnya, seketika membuat suasana berubah drastis. 你从哪里寻得他的孩子？ 这把剑怎么会在你的手上？光明神有探调。 Pada awalnya, Tetua Siyu beranggapan bahwa Hao Chen datang ke tempat ini pastilah ingin mengembalikan pedang tersebut.
Tapi ternyata tujuan Hao Chen justru sebaliknya, di mana dia hanyalah ingin meminta izin untuk menggunakannya. 允许我使用这把剑，我来战士殿是为了获得允许。 Perkataan Hao Chen ini jelas memancing kemarahan Tetua Su, bahkan dia memerintahkan para pengawal untuk menangkapnya. Tapi untungnya saja sebagai orang paling dituakan di tempat ini, Tetua Siu masihlah ingin mendengarkan penjelasan Long Hao Chen. Bagaimana dia bisa mendapatkan pedang tersebut? Hao Chen lantas mengatakan semuanya berawal dari mantan mimin yang bernama Ye Weiyang. Nah, ternyata ada sebuah fakta menarik ya guys ya, di mana Wei Yang ini secara diam-diam membawa pedang cahaya dari aula prajurit, sehingga bisa melihat pedang ini kembali terhunus di benua Sengmo. Meskipun pada dasarnya pedang Dewi Cahaya sebelumnya dimiliki oleh keluarganya yang bernama Ye Wusang, tapi pedang ini sudah berada di dalam aula prajurit selama ratusan tahun dan hanya menjadi sebuah pajangan saja. Itulah alasannya Ye Wei yang mencuri pedang tersebut. Oleh sebab itu, dikarenakan pedang Dewi Cahaya merupakan simbol sakral aula prajurit, Wei Yang meminta Hao Chen untuk mendatangi tempat tersebut dan menjelaskan maksud dan tujuannya mencuri pedang Dewi Cahaya. Meskipun Tetua Siu sendiri terlihat bisa menerima penjelasan Hao Chen, tapi dikarenakan pedang Dewi Cahaya merupakan simbol kepercayaan aula prajurit, bahkan dikatakan tidaklah pernah ada satupun orang selain Ye Wusang yang bisa menggunakannya. Tetua Siu pada akhirnya tetap meminta Hao Chen untuk mengembalikan pedang tersebut. Dia beranggapan tindakan Wei Yang sebelumnya hanyalah lelucon saja. Hao Chen menegaskan tindakan Wei Yang bukanlah sebuah lelucon jika pedang Dewi Cahaya hanya dijadikan pajangan dan tertutup debu. Hal itu sama saja seperti benda mati yang tidak berguna. Ucapan Hao Chen ini jelas sangatlah menyinggung para tetua, bahkan hampir saja terjadi baku hantam. 满辈没有冒犯的意思，只是在陈述一个事实。岂容你随意践踏？你竟敢说神剑是死？ Walaupun pada dasarnya perkataan Hao Chen adalah kenyataan, tapi dikarenakan ucapannya tersebut terlalu berlebihan, Tetua Siu lantas meminta Hao Chen untuk membuktikan kelayakannya memiliki pedang tersebut. Singkat cerita, sambil disaksikan oleh ratusan pasukan aula prajurit, Tetua Siu terlihat membawa Hao Chen ke lokasi pengujian, di mana Tetua Siu meminta Hao Chen untuk menebaskan pedang Dewi Cahaya ke sebuah batu meteor luar angkasa di tempat ini. Jika dia bisa memberikan efek tebasan pedang sesuai dengan yang pernah ditinggalkan oleh Ye Wusang, maka pedang itu akan menjadi miliknya. Tapi jika tidak, Hao Chen haruslah bersedia mengembalikannya. Hal ini jelas membuat seluruh orang terlihat meragukan kemampuan Hao Chen. Pasalnya sudah lebih dari 100 tahun tidaklah pernah ada yang mampu melakukannya, bahkan kesatria level 9 sekalipun. 当年叶帅的嫡系部下，哪怕是9阶，小子，我劝你知难而退。一会儿就让他丢脸丢到家。以为自己是当年的叶帅吗？这小子真是不知天高地厚。 Menjawab keraguan dan cemoohan seluruh orang di tempat ini, Hao Chen lantas menggunakan kekuatan pedang cahaya untuk menarik atribut cahaya. Walaupun seluruh orang sempat terkejut mengetahui Hao Chen sudah berada di level 6, tapi mereka terlihat masihlah meragukan keberhasilannya. Akan tetapi berbeda dengan Tetua Siu, dia seolah-olah menyadari kalau Hao Chen bukan hanya menarik atribut cahaya, tapi seolah-olah tubuhnya menyatu dengan aura cahaya ilahi, sehingga membuatnya terlihat panik. Apakah dia sudah salah menilai Hao Chen? Apakah anak ini akan menciptakan sebuah keajaiban? Dan tiba-tiba... Merasakan efek cahaya ilahi dari tebasan Hao Chen, seluruh penduduk yang awalnya kehilangan harapan kini terlihat bersuka cita. Mereka bahkan beranggapan kalau sang pemimpin telah kembali. Waduh, King Hao Chen nih bos, senggol dong. Sementara itu, melihat tebasan yang diberikan Hao Chen melebihi apa yang pernah dilakukan Ye Wusang, jelas membuat seluruh orang terdiam dan tidak bisa berkata apapun.
Bahkan seolah-olah mereka kembali melihat kelahiran pemimpin Ye Wusang di dalam diri Hao Chen. Nah, dikatakan Ye Wusang dulunya merupakan seorang kesatria yang memimpin aula prajurit untuk melawan klan iblis, membawa kemenangan setiap pertempuran. Sampai akhirnya ketika dia bertemu dengan Kaisar Feng Xiu, Ye Wusang gugur dalam medan perang dan hanya meninggalkan pedang Dewi Cahaya. 却是叶帅在位归来，并休战数十年。 Mengingat hal tersebut serta melihat dengan mata kepalanya sendiri keajaiban yang diciptakan Long Hao Chen, lantas membuat tetua Xiu tidaklah bisa berkata apapun selain meminta maaf atas perlakuannya. Di sisi lain, ketika keadaan semakin memanas serta pemimpin pasukan pengamanan memaksa para anggota untuk membayar uang keamanan, Hao Chen pada akhirnya menunjukkan diri dan langsung memberikan mereka pelajaran. Walaupun pada awalnya pemimpin pasukan terlihat terus-menerus menyombongkan diri serta dia memiliki hubungan baik dengan tetua Xiu, tapi setelah Hao Chen menunjukkan token ketua aula prajurit, seketika membuat seluruh orang ketar-ketir bukan main. Bahkan dia langsung memecat sang pemimpin pasukan dari tugasnya. Waduh, dapat token baru lagi ya guys ya. Nah, dengan token yang saat ini Hao Chen miliki, dia secara tidak langsung pastilah menjadi pemilik aula prajurit, serta bisa memerintahkan seluruh pasukan di tempat ini. Tapi hal tersebut masihlah membuat si Masian heran, bagaimana caranya Hao Chen bisa memilikinya. Hao Chen menjelaskan setelah dirinya memenuhi kualifikasi, tetua Xiu langsung menceritakan masa lalu aula prajurit, di mana saat itu ada sebuah batu meteor jatuh di tempat ini. Dikarenakan batu tersebut tidaklah bisa dipindahkan, ketua pertama aula prajurit lantas membangun benteng di atas batu tersebut. Bahkan berkat bekas tebasan yang ditinggalkan Ye Wusang, membuat seluruh prajurit terinspirasi untuk melakukan pertarungan. Dikarenakan saat ini Hao Chen adalah orang kedua yang mampu memberikan harapan kepada aula prajurit, tetua Xiu lantas memintanya untuk menjadi pemimpin. Tapi dikarenakan Hao Chen pada dasarnya adalah seorang kesatria, dia dengan berat hati menolak tawaran tersebut. Walaupun penolakan Hao Chen terbilang sedikit mengecewakan, namun tetua Xiu tidaklah mempermasalahkannya, di mana Hao Chen tetap bisa menjadi seorang kesatria serta memberikan token perintah kepadanya. Dengan begitu, Hao Chen akan selalu menjadi pemimpin mereka dimanapun dia berada. Meskipun pencapaian Hao Chen terbilang cukuplah memuaskan dan membuat seluruh anggota terlihat bangga kepadanya, tapi mereka masihlah memiliki 16 misi yang harus diselesaikan. Misi pertama mengharuskan mereka untuk memberantas para iblis di perbatasan. Selain demi mencari informasi misi selanjutnya, mereka juga bisa mengasah kemampuan baku hantam, serta membantu Sengsayer untuk membangkitkan warisan ilahinya. Merasa misi pertama sangatlah mudah untuk diselesaikan, membuat beberapa anggota terlihat menyombongkan diri. Emangnya nggak ada yang lebih menantang gitu? Gitu katanya guys. Hao Chen lantas menegaskan, misi kedua mengharuskan mereka memasuki pedalaman iblis, menghadapi para kelompok pemburu tim pemburu iblis. Menurut informasi yang sebelumnya dia dapatkan, kelompok tim pemburu iblis memfokuskan diri untuk memburu tim pemburu iblis. Bahkan selain beranggotakan 6 iblis setiap kelompoknya, mereka juga langsung berada di bawah komando Kaisar Feng Xiu. Dari 4 tim yang berhasil diketahui, ada salah satu tim bernama kelompok naga yang harus mereka waspadai. Pasalnya menurut informasi, tidak ada satupun tim pemburu iblis yang bisa melarikan diri dari kelompok mereka. Di tempat lain, kelompok naga sendiri terlihat lagi asyik membantai-bantai salah satu tim pemburu iblis dan tiba-tiba... Nah guys, seperti itulah alur cerita perjalanan King Hao Chen di bagian kali ini. Untuk kelanjutan alur ceritanya tunggu notifikasi dari teman santuy ya guys ya. Jadi langsung aja klik subrek dan nyalain loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video-videonya.
Oke lah, makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank undur diri mau lanjut ngopi-ngopi santuy dulu. See you next time guys. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. 'Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. 'Cause she's like sex, drugs, cocaine,